Shalom kekasih Tuhan, selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi di Miracle on Tuesday hari ini. Hari ini spesial, kita dilayani oleh Pak Dwi Sumarsono dan juga dari Bu Dewi Sumarsono. Spesial sekali, terima kasih. Sudah couple bajunya merah-merah, sama nih kayak Bu Susan nih ya. Mirip. Oke, kekasih Tuhan mendengarkan firman dan juga mungkin kesaksian dari Pak Dwi ataupun Bu Dewi. Dan juga temanya hari ini tuh cukup unik ya, yang saya sendiri pun cukup bingung sebenarnya artinya gimana ini. Nanti makanya saya mau mendengarkan, siapa tahu bisa memahami soal ini ya. Dengan judul temanya hari ini kita di gombal rumahan bukan murahan. Apa tuh ya artinya? Biasa kan cowok-cowok pada gombal. Di sini Pak Dwi dan juga Bu Dewi akan membawakan tema yang cukup unik. Jadi jangan sampai kelewatan mendengarkan, jangan tidur. Masih jam 7 kita mulai di sini. Sebelum itu kita akan memulai pujian penyembahan dan memulai Zoom ini dengan doa pembuka dipimpin oleh Bu Susan. Dipersilakan Bu Susan waktu dan tempatnya. Yuk kekasih Tuhan, kembali kita bersama-sama ya di Miracle on Tuesday. Satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Kinata karalawasi karalawasi. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Malam ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di Miracle on Tuesday Kau kumpulkan kekasih-kekasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengikuti Tuhan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, suami istri ini Tuhan, untuk memberikan firman dan kesaksian dalam kehidupannya, menjadi berkat bagi kita semuanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau bisa Tuhan Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberkati kekasih-kekasih kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami memerlukan tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pimpin Tuhan saat ini Tuhan pemain musik Erik Tuhan Yesus. Kamu sucikan, kuduskan, urapi Tuhan. Setiap pujian pengagungan hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dan juga kami semua yang terlibat di malam ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kekasih-kekasih yang belum hadir, Yesus kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mengundangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan. Kami sungguh-sungguh bahagia Tuhan ketika kebanggaan kami Tuhan boleh Tuhan bersama dengan kekasih-kekasih ini Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pakai setiap pribadi di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mau terima berkat-Mu Tuhan pada malam yang indah. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan yang sudah diberkati bersama saya katakan, amin. Terima kasih Elis, saya kembalikan pada Elis. Amin, terima kasih Bu Susan. Tanpa lama-lama lagi, kita akan melakukan pujian penyembahan dipimpin oleh worship leader dari Secret Prayer, yaitu Bro Erik. Kita tepuk tangan dulu, dipersilakan Bro Erik. Shalom kekasih Tuhan. Siapa yang bersuka cita bisa ikut Zoom pada malam hari ini. Boleh berikan lambaikan tanganmu buat Tuhan. Percaya ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan kita bisa ikut di dalam Zoom hari ini. Kita percaya pasti ada rancangan Tuhan yang akan digenapi pada malam hari ini. Mari kita mulai penyembahan kita, mari kita mau worship, kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau bersyukur, mau berterima kasih buat kebaikannya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau baik Tuhan selamanya. Engkau baik. Percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang menjadi kekuatan dan memberikan penghiburan bagi setiap kami yang sedih, setiap kami yang membutuhkan pertolongan. Hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan Tuhan.
Kiranya Kau berikan kami hati yang baru, hati yang percaya, hati yang mau mengampuni, hati yang mau lebih dekat lagi padamu. I love you Jesus. Mari setiap kasih Tuhan katakan I love you Jesus. Yes Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan, saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari sekali lagi panggil namanya Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku, Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan,
kebebasan. I believe in you, Jesus. Ku percaya janjimu dalam hidupku. Beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku berseru padamu Tuhan, percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari sekali lagi dengan imanmu nyanyikan Yesus Tuhan. Ku percaya janjimu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan setiap kekasihku. Selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan, mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Ku berseru Kau jawab. Ku doa dan Kau dengar Tuhan setiap cerita kami, setiap doa kami. Yesus, Engkau yang jawab Tuhan. Ku mencintaimu Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau ajaib dan mulia. Engkaulah Allahku, Engkaulah sumber mujizat bagi setiap kehidupanku. Kami percaya Tuhan, kami mau percaya, kami mau membangun iman kami di dalam-Mu. Engkau yang memperhitungkan setiap iman kami, Engkau yang memperhatikan setiap tangisan kami. Yes, Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita kasih Tuhan. Saya rindu kita masuk lebih fokus lagi dalam penyembahan ini. Kita mau benar-benar memberikan hati yang terbaik. Mari berikan hatimu buat Tuhan. Haleluya. Ku mau sembah-Mu Tuhan. Ku mau sembah Engkau.
jamah setiap kami. Mari sentuh setiap hati kami. Engkau yang mengubahkan hati kami. Engkau yang membentuk setiap kami. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Betapa aku mencintai ya Tuhan, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Mari katakan kami sadar Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Tuhan yang selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari taruh tanganmu di dadamu, katakan menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari serukan namanya, panggil dia Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku,
Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Mari berikan dengan sukacita. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur bagi-Mu, ku naikkan syukurku buat-Mu Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu. Mari katakan besar, besar setiamu, besar kasih setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berikan tepuk tangan lagi yang terbaik buat Tuhan. Yes, kami mau menaikkan rasa syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau-lah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Pengagungan kami naik sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau disenangkan atas setiap apa yang kami lakukan. Kami menjadi imam-imam, kami menjadi terang bagi bangsa kami, kami menjadi terang bagi keluarga kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang tak pernah berhenti. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau lebih lagi bersyukur Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur setiap waktu. Ajari kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Biar perkenanan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik. Kini kami siap, kami membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap yang kami dengar supaya menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang bermasalah Engkau sudah angkat, Engkau sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita yang sudah diberkati bersama katakan
Amin, amin. Yes, berikan tepuk tangan lagi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk Bro Erik sudah memimpin pujian dan penyembahan. Tanpa lama-lama lagi, kita akan mendengarkan firman maupun kesaksian. Mungkin dari Pak Dwi terlebih dahulu. Dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Susan untuk kesempatan kami boleh melayani. Terima kasih Bro Erik. Wah, ini Alicia saya manggilnya AA Erik gitu ya. Sudah memimpin kita dalam penyembahan dan mendoakan kita semua. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang ada di layar, Shalom. Shalom, bisa dilambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan ya. Salam kenal buat kita semua. Dan saya bersyukur malam hari ini kita bisa belajar bersama ya. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah ya? Tolong bisa kasih respon jempol ya, puji Tuhan ya. Jelas ya. Jelas ya? Ya baik, puji Tuhan. Kalau boleh saya usulkan, jadi saya menyampaikan pengajaran atau bersambung dengan kesaksian dari Bu Dewi, baru nanti ada sesi foto bersama atau pertanyaan nanti ya, supaya kita gampang fokusnya. Ya, puji Tuhan. Sebagaimana yang terlihat di layar, saudara, kita akan belajar tentang gombal rumahan, bukan murahan. Waduh, apa itu kira-kira ya? Ini sesuatu yang mungkin baru buat kita semua. Saya sendiri dari Kejadian pasal 2 ayat 23 itu nanti, saya juga baru saudara, beberapa bulan belakangan ini, betapa pentingnya kita belajar tentang gombal yang sifatnya ada di rumah dan bukan murahan ya. Nah, seperti apa yang kita yakini bersama bahwa tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Saya ulang, saudara, setiap keluarga hendaknya menghidupi tahun ini sebagai tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Di mana sejak bulan September yang lalu, orang Yahudi dalam kalendernya di tahun 5784, di mana 84 itu disebut Pedalet. Ya, P itu adalah mulut dan dalet itu adalah Pintu. Pintu, ya, pintu gerbang, pintu untuk keluar maupun untuk masuk. Nah, hari ini kita akan belajar untuk memasuki tahun yang bangkit dan jadilah pemenang ini bagaimana caranya, ya. Seperti yang ada di layar, gembala kami mendapatkan dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14, disitulah syarat untuk bangkit dan menjadi pemenang, untuk melewati atau memasuki pintu yang penuh dengan otoritas dalam perkataan. Dan syaratnya ada dalam kalimat yang pertama, yaitu tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Berarti untuk bangkit menjadi pemenang, memasuki pintu yang penuh dengan otoritas dalam perkataan, ya kita harus yakin bahwa diri kita ada dalam Kristus. Bukan sekedar ada di Zoom ini saja, bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar KTP-nya Kristen, apalagi kalau yang Kristen hanya KTP-nya aja. Iya, gitu apalagi salibnya gede, tapi belum dalam belum Kristus. dalam Kristus. Ya. Betul. Maka tahun Pedalet ini, saudara, kita harus yakin kita masuk dalam pintu otoritas perkataan. Sehingga kita belajar dengan tema, dengan judul Gombal Rumahan, bukan murahan. Latar belakangnya bagaimana, saudara? Latar belakangnya begini, ada banyak KDRT terjadi dalam setiap rumah tangga. Wah, ini sebelumnya saya bikin kenalan dulu nih buat kepada Bapak Ibu semua, ya, yang hadir bersama dengan pasangan. Ada enggak nih yang hadir suami istri? Tadi keluarga Bu Susan, Erik dan Alicia calon suami istri, ya. Saya kenal di sini ada Pak Suryandari dan Mbak Juwita, ya, ini calon mempelai, ya, calon mempelai. Ada lagi enggak yang datang yang hadir dengan pasangannya? Tidak terlihat di layar ya, mudah-mudahan ada. Saudara, ternyata begini saudara, selama pandemi itu ternyata data tentang KDRT itu meningkat. Ya, padahal KDRT itu bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik saja, tetapi KDRT juga berupa finansial, ya, tidak dicukupi keuangannya karena
ya mungkin sudah jobless gitu ya, atau karena juga ya perselingkuhan keuangan, ada aja saudara ya. Kemudian yang paling sering yang kurang disadari adalah KDRT secara psikologis, secara verbal, secara kata-kata, dan itu dampaknya itu bisa menyakiti hati, bisa merusak batin sampai sekian lama. Nah, kalau KDRT berupa kata-kata itu sangat bahaya, kenapa kita tidak ngegombal aja? Ya. Ya, saudara, di tahun Pedalet ini, di mana dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan untuk mengalami terobosan. Karena Pedalet itu bicara tentang pintu, ya, mulut dan pintu. Ketika saudara merindukan pintu-pintu yang terbuka dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun, Tuhan mau saudara menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk mendeklarnya, ya. Ya, daripada kita saling sakit hati karena kata-kata negatif, ya kenapa kita tidak pakai kata-kata positif saja? Dan itu harus terjadi dalam rumah kita, ya. Dan itu sesuatu yang bukan murahan, saudara. Ya, lebih baik kita belajar ngegombal ya di rumah kita, dan itu bukan sesuatu yang murahan. Nanti kita akan belajar kepada dua sosok, ya, dua pribadi. Yang pertama adalah pribadi Adam, dan yang kedua pribadi Tuhan Yesus. Mari sekarang bersama-sama kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Iya, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ini adalah kata-kata gombal yang pertama di seluruh dunia ini. Ya, jadi kalau boleh dibilang, saudara, Adam itu adalah raja gombal yang pertama di dunia ini. Begitu ketemu, waduh, langsung dia ngegombal, inilah dia, tulang dari tulangku, waduh, daging dari dagingku. Wah, gitu saudara ya. Jadi coba bayangkan kalau suami istri hadir bersama di ruangan Zoom ini, coba perkatakan dengan pasangan, saya akan contohkan ya. Waduh, kamu ini. Ya, ini terjadi tahun 1985. 85 Nah, ya. 85 ya, 85. Dan terus terang ya, ini kami ini mirip saudara ya. Jadi nama saya Dwi. Saya Dewi. Wah, namamu Dewi ya. Ya. Nama kita mirip. Berarti kita jodoh. Waduh, aku lahir tanggal 25 Mei loh. Aku 25 September. Wah, tanggal lahirnya sama-sama tanggal 25, berarti kita jodoh. Dan bapakku itu tentara loh. Bapakku polisi. Wah, kami sama-sama anak ABRI, berarti kita ini jodoh. Dan terus terang ya, kamu itu ya masuk dalam hatiku tuh cuma sekali. Mampir di hatiku tuh cuma sekali. Lainnya? Tapi nggak pergi-pergi. Gitu ya. Sekali datang tapi nggak pergi-pergi gitu kan. Nah, saya belum mengerti tentang gombalannya si Adam, saudara. Kalau saya tahu, saya pakai ini. Inilah dia, tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Wah, langsung klepek gitu, saudara. Waktu saya bilang, wah, kita banyak persamaannya. Berarti kita jodoh, itu langsung pucet, saudara, dia itu. Ya. Karena pasti langsung nggak lama lagi saya lamar nih kalau mau gitu kan. Karena saya sudah cukup usia, saya sudah lulus kuliah, sudah bekerja gitu. Jadi udah tidak lama lagi. Nah, seperti inilah yang seringkali kita kurang sadari. Saudara, gambar di sebelah kanan itu adalah batu peninggalan kuno yang diyakini sebagai peninggalan arkeologi di mana pernah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Itu adalah tempayan yang ada di gereja di Kana, ya, di pinggiran Danau Galilea. Nah, kita tahu saudara, kisahnya dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana mempelai pria menyiapkan segala sesuatu, baik biaya, ya, dana, semua. Dan kemudian mempelai pria ini menyerahkannya otoritas untuk pesta itu kepada seorang pemimpin pesta. Sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ada pemimpin pesta dan ada pelayan-pelayan pesta. Ya, mereka satu tim, saudara. Tetapi walaupun mereka lengkap, biayanya sudah dicukupkan, tapi mereka nyaris gagal.
Karena kehabisan anggur. Karena Saudara. kehabisan anggur. Nah, pada saat itu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Yesus dia berkata, mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Waktuku belum tiba. Dan sesaat kemudian waktu itu tiba, saudara. Ya, waktu itu tiba. Jadi sepertinya kata-kata Maria pun itu kalau orang lain mendengar seperti kata-kata gombal. Ya, mereka kehabisan anggur. Ah, gombal mau apa dia? Kan orang belum kenal siapa Yesus. Ya, karena itu mukjizat yang pertama, saudara. Jadi ada banyak kisah-kisah kegombalan yang terjadi di Alkitab. Ya, pertama tadi adalah Adam, dan yang kedua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, kemudian Tuhan Yesus berkata, saudara, kepada para pelayan pesta, ya, di mana pemimpin pestanya malah nggak tahu itu. Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan langsung dicedok, dibawa ke pemimpin pesta, baru pemimpin pesta terheran-heran. Karena anggur itu anggur yang terbaik, saudara, ya, yang Tuhan Yesus ciptakan. Karena itu ketika kita di dalam rumah tangga senantiasa memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan, ya, seperti tadi pujian Erik, Tuhan, ku percaya janjimu dalam hidupku. Ya, kita memperkatakan janji Tuhan kepada pasangan kita, itu luar biasa, saudara. Hasilnya, wow. Sungguh sangat baik. Ya, di Ya. dalam Kejadian pasal 1, ayat yang ke-31, kalimat terakhir dikatakan, semua yang diciptakan Tuhan itu, tadinya dalam keadaan baik, sekarang dalam keadaan sungguh sangat baik. Dalam bahasa aslinya disebut mehodetobe. Nah, berarti apa, saudara? Pernikahan yang di Kana itu, yang tadinya dirancang dengan baik, ya, kemudian hampir gagal di kira-kira hari ketiga, tapi kemudian berubah, saudara, menjadi sungguh sangat baik. Nah, kita bisa mendapatkan suasana dalam rumah tangga yang mehodetobe ketika kita mempraktekkan gombal rumahan. Bukan murahan. Bukan murahan. Apalagi gombal mukio. Wah, nanti kita akan belajar ya. Bedanya apa sih gombal rumahan yang perlu kita lakukan dengan gombal yang murahan, yang gombalnya mukio itu ya. Ada tiga hal yang perlu kita pahami, saudara. Yaitu yang pertama adalah ngegombal dengan hati yang baru. Saudara, kita harus seperti yang dikatakan di dalam Matius 12 ayat 34b dan 35 dan Lukas 6 ayat 45. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluapnya dari hati. Nah, sekarang coba kita ingat ya, dulu nih yang udah menikah ya. Dulu waktu lagi PDKT, lagi pacaran gitu. Waduh, itu otomatis kaum Adam itu cepat sekali dan terampil sekali untuk mengarang syair, pantun, kata-kata yang waduh, yang kemudian ceweknya bilang apa? Gombal, kan gitu kan? Ya, gombal. Nah, itulah saudara yang harus kita lakukan ya. Kita bukan merangkai kata-kata menurut pikiran kita. Kita bukan merangkai kata-kata dengan kefasihan lidah kita. Dengarkan ini. Tetapi kita merangkai kata-kata yang berasal dari hati yang baru. Iya, saudara, hati yang diperbarui itu akan meluapkan kata-kata cinta, kata-kata pujian, kata-kata yang melahirkan semangat yang baru, ya, menguatkan yang patah hatinya, ya. Itu meluapnya dari mana? Dari hati, saudara. Jangan waktu pacaran bilang I love you, begitu sudah 10 tahun, 15 tahun, bukan I love you lagi, tapi I love you. Dilap dong. Wah, itu dia. Itu murahan kalau itu mah. Itu murahan, saudara. Itu gombal yang murahan. Iya. Nah, kita akan belajar, saudara, bagaimana kita mengucapkan kata-kata positif, kata-kata yang berkuasa, ya, kata-kata yang membangun dari hati yang baru. Jadi mari kita perbaiki hati kita, bukan apa yang kita ucapkan, ya, tetapi hati terlebih dahulu, barulah berdampak terhadap kata-kata kita. Ya, karena apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Ya, kenapa kita nggak perbaiki hati dulu?
Kenapa seringkali kita hanya merangkai kata-kata sesuai dengan pikiran dan mulut kita saja, itu gombal yang murahan, saudara. Iya, karena saat merangkai kalimat rayuan, ya, sejatinya kita sedang membayangkan hal-hal positif dalam diri pasangan kita, ya. Jadi saat saudara memuji, saat saudara menggoda pasangan saudara, ya, sesungguhnya saudara sedang membayangkan hal-hal positif yang ada dalam diri pasangan saudara. Contohnya, kata I love you seringkali waktu pacaran, nggak ketinggalan. Tapi begitu menikah, kadang-kadang kita lupa, saudara. Ya. Nah, ini saya akan perlihatkan sebuah film ya. Saya stop share dulu. Saya akan putar film sebentar ya. Bentar. Ya, film ini menggambarkan kehidupan rumah tangga, saudara, di mana anaknya ternyata ya seorang anak kecil mengajar ibu. Iya, tetapi kenapa aku jarang mendengar kalian saling bilang I love you? Malu ah. Kata ibunya. Karena kamu anakku yang kulahirkan, masa harus malu ya? Kan ayahku adalah suamimu, Mama, tahu nggak? Ketika kamu bilang I love you kepada suamimu, Anda tahu betapa bahagianya suamimu. Iya, saudara, kadang kita lupa ya untuk mengatakan I love you gitu ya. Padahal hal simple. I love you, Dewi. Nah, itu dia tuh. Gombalannya ya. Mulai gombal nih ya. Ya. Nah, Ya, seringkali kalimat pendek ini, saudara, kita lupakan ya. Padahal kalau lagi pacaran, lagi PDKT, wah itu kalimat yang diingat terus dan berkali-kali, gitu kan ya. Padahal dampaknya sampai sekarang pun, saudara, kalimat ini, waduh, luar biasa ya. Bukankah kita kalau beribadah, kita seringkali berkata kepada Tuhan, Tuhan, ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Nah, mungkin orang lain yang tidak mengerti hubungan kita dengan Tuhan, bisa saja mereka bilang, itu gombal itu. Gitu kan ya. Tetapi bagi kita, ini meluap dari hati, saudara. Hati yang baru. Sebab itu, yuk kita perbaiki hati kita, dan berlatihlah ya. Berlatihlah mengucapkan kata-kata yang membangun, yang menginspirasi, yang mengeratkan ya, dari hati yang baru. Oma, ya. cucu kita itu sudah mulai pinter loh walaupun 3 tahun. Iya. Dia sudah bisa bilang makan banyak-banyaklah makan buah, Iya. sayuran, karena itu sehat. Ya. Mm. Jangan minum soda, itu tidak sehat, gitu kan ya. Iya. Ya. Nah, kalau Mami lebih suka buah apa? Harus Iya. milih loh. Ini ada apel, ada anggur. Loh, ada apel sama anggur. Iya. Jadi kamu pilih yang mana nih? Antara apel apa anggur? Ini nggak jelas nih. Ya. Nah, ini kelihatan ya. Kamu pilih mana antara anggur atau apel? Aku lebih suka apel. Lebih suka apel. Kenapa? Karena aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Oh, gitu. Jadi lebih suka apel karena lebih suka diapelin daripada dianggurin ya. Iya. Apalagi ini anggurnya ini kan anggur imitasi, ini anggur mainan ya. Tapi apelnya apel asli gitu kan. Iya, betul. Dan aku selalu mengapeli kamu. Waduh, ceritanya begitu saudara ya. Nah, itu akan terjadi dengan powerful ketika keluar dari hati yang baru. Ya, itu yang pertama saudara. Yuk kita perbaiki hati kita. Kemudian yang kedua adalah ngegombal untuk menyatukan. Wah, Saudara perhatikan ini. tujuannya Ya. jelas itu. Betul.
Jadi ketika saudara merayu, ketika saudara memuji pasangan saudara, ketika saudara mengeluarkan kata-kata positif, kata-kata yang membangun, saudara itu untuk menyatukan visi, menyatukan keharmonisan, menyatukan pandangan, ya. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bersatunya tubuh, kita tahu saudara, seorang suami istri yang udah sah ya baru boleh tuh bersatu gitu kan ya dalam hubungan suami istri. Kemudian bersatunya roh, kita tahu saudara, yaitu jika kita seiman, sama-sama kita menyembah Tuhan. Tetapi bersatunya jiwa, waduh nggak gampang saudara, ya nggak gampang karena jiwa itu terdiri banyak segmen. Ada 3 segmen utama, yaitu PPK, pikiran, perasaan, dan keinginan. Bagaimana mungkin seorang suami istri yang berbeda cara berpikirnya tapi bisa bersatu ya dalam pemikiran. Padahal kita tahu saudara, seorang pria, seorang suami itu jangkauan berpikirnya itu jauh tapi sempit. Sedangkan wanita jangkauan berpikirnya itu dekat dan melebar. Maka seorang suami akan senang kalau bincang-bincang tentang masa depan, 5 tahun ke depan, meeting untuk 10 tahun ke depan, ngobrolin tentang anak 25 tahun ke depan. Wow, senang itu. Tapi kalau istri diajak ngomong 5 tahun ke depan, pusing saudara ya. Kenapa? Karena wanita itu pemikirannya dekat dan melebar. Ya. Jadi yang dipikirkan itu yang dekat-dekat saja. Iya. Tapi perinciannya banyak sekali. Ya. Jadi yang penting berarti minggu ini semuanya beres. Betul sekali. Emang ada kewajiban atau apa dalam minggu ini? Iya, banyak sekali ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan rantang, cicilan daster. Waduh. Ya, lagian rantang sama daster kenapa harus dicicil gitu ya. Nah, sebab itu seringkali banyak konflik terjadi karena kita tidak memahami jangkauan berpikir. Itu baru pikiran, saudara. Belum perasaan, belum keinginan. Seorang suami dan seorang istri itu lahir dari rahim yang berbeda. Ya, sementara kembar siam saja yang lahir dari rahim yang sama, saudara, itu sidik jarinya berbeda. Segala hal itu berbeda. Ya, jadi inilah sumber konflik yang paling sering. Sebab itu mari kita berlatih untuk mengucapkan kata-kata yang berkuasa dengan cara ngegombal untuk menyatukan. Karena rayuan berguna untuk menyatukan, bukan sekedar hanya menaklukkan, saudara. Ya, kalau pria-pria di luar Tuhan biasanya merayu, gombal itu untuk apa? Menaklukkan. Ya, begitu takluk tinggal ganti lagi yang lain. Tetapi di dalam keluarga-keluarga orang percaya, rayuan berguna untuk menyatukan, bukan sekedar hanya untuk menaklukkan. Karena itu saudara perhatikan baik-baik ya. Ketika kita menyatukan ya visi, isi hati, pemikiran, maka kita ucapkan dengan kata-kata yang membangun. Karena firman Tuhan berkata ya, biarlah kita selalu mengatakan hal-hal yang positif ya, supaya apa? Orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu dia. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, itu rayuan untuk menyatukan. Saudara, gambarannya adalah demikian ya, seperti nets sangkar burung ya, sangkar burung, di mana di dalam sangkar burung itu dihuni oleh banyak sekali burung yang tentunya setelah dewasa mereka menyebar ke tempat masing-masing ya. Padahal ketika di dalam sangkar itu mereka dipersatukan. Itulah gambaran karakter atau temperamen suami istri, meskipun terdiri dari 2 temperamen yang berbeda ya, tapi bisa dipersatukan oleh sangkar rumah yang bukan murahan. Inilah gombal yang ada di rumah, tetapi sifatnya bukan yang murahan, karena kita merayu bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyatukan. Iya. Ya. Di mana kita ya memahami pola pikir pria, kita juga memahami para pria memahami perasaan wanita sehingga bisa menyatukan. Ya, kemudian yang ketiga,
Wow, ini saudara endingnya ya. Nanti ini perlu dipraktekkan ya, yaitu mendaratkan gombalan. Wah, ini mendaratkan gombalan. Coba kita ingat dulu saudara, yang pertama tadi adalah ngegombal dengan hati yang baru. Ya, jadi diawali dengan mengubah hati kita untuk merangkai kata-kata sesuai dengan hati yang baru. Hatinya Tuhan, hati yang penuh kasih. Baru setelah itu ngegombal, merayu dengan tujuan untuk menyatukan, bukan sekedar menaklukkan, tetapi bagaimana supaya bisa bersatu. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan gombalan itu? Ya, dalam apa itu layar kita itu tertulis mendaratkan gombalan. Artinya apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati dan harus direalisasikan. Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang keempat. Iya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Artinya, saudara, suami istri memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Ya, suami berhak atas apa yang ada pada istrinya, dan Demikian istri sebaliknya, istri berhak atas apa yang ada dalam diri suaminya. suaminya. Dewi, Ya, ngomong-ngomong, bapakmu dulu pernah kerja di Kementerian Pariwisata ya? kok tahu? Ya tahu lah. Karena kalau dekat kamu, serasa dekat dengan tujuan-tujuan wisata. Ini dia. Ya, ada perbedaan antara kamu dengan modem loh, Pak. Modem? Mhm. Oh, bedanya apa? Kalau modem tersambungnya ke internet, Ah, tapi kamu tersambung di hatiku. Waduh, langsung kelepok-kelepok. Itu harus dibuktikan. Wah. Harus mendaratkan gombalan, ya. Mhm. Mendaratkan gombalan. Kamu tahu nggak, jam 12 siang itu istilahnya apa? Apa Nggak ya? tahu ya. Mhm. 12 siang itu kesiangan. Kalau orang bangun, orang pergi kerja itu jam 12 siang itu kesiangan. Oh ya? Tapi kalau kamu Mhm. kesayangan. Aduh, cocuit. Waduh, ini Erik langsung belajar bagaimana menggombal buat Alicia. Nah, seperti apa yang terjadi bagi kehidupan Abraham, saudara? Di mana Abraham ini mempunyai pergumulan yang sangat berat. Dan akhirnya setelah usianya mendekati 100 tahun, baru pergumulan itu dijawab, yaitu dengan lahirnya seorang anak, ya, anak tunggal namanya Ishak. Dan kemudian Tuhan menguji hati Abraham dengan minta menyerahkan Ishak itu. Nah, ini perlu didaratkan, saudara, dibuktikan ya. Apakah benar Abraham itu benar-benar sebagai bapaknya orang percaya? Sebutannya Abraham itu bapaknya orang percaya, tapi harus didaratkan, saudara ya. Kata-kata itu bukan kata-kata gombal, saudara. Itu kata-kata statement Alkitab. Maka akhirnya kita mengenal benar, saudara, bahwa Abraham adalah bapaknya orang percaya, bapaknya orang beriman. Dia melakukan persis seperti apa yang diyakininya. Ya, dia rela menyerahkan anaknya, dia rela menyerahkan Ishak sebagai bukti nyata, dan apa yang jadi imannya itu bukan gombalan, saudara, ya, tetapi benar-benar Abraham sanggup mendaratkan gombalan, artinya membuktikan gombalan itu menjadi sesuatu, ya, membuktikan imannya itu menjadi sesuatu yang nyata. Itulah kehidupan Abraham. Iya, di mana hak untuk dihargai, hak untuk membalas, hak untuk memiliki, semua dipersembahkan hanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Iya, Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. nah, maknanya bukan sekedar jagalah hatimu, itu langkah yang pertama, saudara. Tetapi berikutnya adalah agar apa? Terpancar kehidupan. Artinya ada kenyataan dalam kehidupan. Ya, orang yang benar-benar menjaga hatinya itu akan nampak benar dalam kehidupan nyata. Jadi kalau suami benar-benar mengasihi istrinya, ya, dan sering ngegombal istrinya, harus mendaratkan gombalan itu, harus membuktikan gombalan itu menjadi sesuatu yang nyata. Iya, contohnya ini saudara ya, dituliskan di Kidung Agung. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 16. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku
kekasih. Wow, itu Salomo sanjung menyanjung dengan kekasihnya. Sulamit. Ya, Sulamit. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Coba, saudara, yang hari ini hadir ya, malam hari ini di layar hadir bersama dengan pasangan, bisa nggak kita ucapkan dengan pasangan kita? Ya, aku kepunyaan Dewi. Dewi kepunyaan Dwi. Punyaanku. Wah, jadi benar-benar kamu punyaku ya. Iya. Karena aku tidak berkuasa terhadap Atas dirimu, terhadap diriku, Mhm. dan kamu juga tidak berkuasa terhadap diriku. dirimu. Ya, kita saling memiliki. Ya, Betul. itulah harus didaratkan. Nah, pasangan yang sah tidak intim, ya, masih bisa disebut menikah. Walaupun menikah tidak intim, berpisah. Wah, ini saya tuh anti dengan LDR kalau sudah menikah, saudara. Jadi kalau masih pacaran, long distance relationship itu masih bisa diterima. Tetapi kalau sudah menikah, wah, LDR itu haram hukumnya. Ya. Pasangan yang sah, meskipun tidak intim, tapi disebut sebagai menikah. Tetapi dua orang, laki dan perempuan, sekedar intim, tetap tetap disebut tidak menikah. Ya. Jadi benar-benar kita harus dapatkan keduanya, saudara, yaitu menikah dan juga intim. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, bukan di luar nih, ya, harus sering-sering ngegombal. Karena gombal rumahan Bukan murahan. itu sesuatu yang mahal. Karena ngegombal kepada pasangan itu demi kesatuan pasangan, dan itu harganya sangat mahal. Dan itu harus didaratkan lewat apa? Bukti kasih. Ya, bukti kasih yang kedua adalah bukti kasih yang pertama adalah kata-kata yang mendukung, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat. Bahkan Tuhan Yesus dengan kata-kata, saudara, dia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Coba saudara, bayangkan ya, kita akan belajar dari pribadi ini. Waktu itu Tuhan Yesus ada banyak sekali kegiatan, sehingga berita tentang kematian Lazarus itu baru bisa direspon 4 hari kemudian. Ya, setelah Lazarus dikuburkan selama 4 hari. Dan kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, bukalah pintu kubur itu. Dan kemudian Yesus berkata, hai Lazarus, bangunlah. Wow, kalau kita tidak tahu betapa berkuasanya Tuhan Yesus, saudara, waktu Yesus berkata, hai Lazarus, bangun, maka otomatis ada banyak orang berkata, gombal itu. Ya kan? Mana mungkin orang mati bisa bangkit? Gombal itu 4 hari loh. Ya. Sudah berbau lagi. Iya, itu ada seorang suami dan anaknya meninggal di sebuah rumah. Wah, baru berapa hari udah bau kemana-mana. Ya, tetangganya sudah kebingungan dan akhirnya yang menemukan justru tetangganya. Padahal istrinya sendiri malahan ada di rumah dan tidak berbuat apapun, saudara. Ya, itu sesuatu yang gombal buat kita. Kita harus membuktikan ini, dan ternyata Tuhan Yesus sanggup mendaratkan orang bilang itu gombalan. Hai Lazarus, bangunlah. Dan apa yang terjadi, saudara? Orang yang sudah mati 4 hari itu bangkit dari kematian dan kemudian keluar dari kubur itu. Saya bayangkan Lazarus itu keluarnya dengan melompat-lompat karena kaki dan tangannya terikat. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, lepaskan tali-tali itu dan biarkan dia pergi. Waduh, ini sesuatu yang sepertinya gombalan, saudara, tetapi ternyata terjadi. Ya, demikian juga kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus mengapresiasi apa yang dikatakan Petrus. Ya, dalam sebuah kisah disebutkan Yesus menguji pengenalan murid-murid terhadap Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, menurut kamu siapa aku ini? Ya, sebelumnya mereka menjawab kan, orang lain bilang kamu itu Yeremia, kamu itu salah seorang nabi. Kemudian Tuhan Yesus menguji itu pendapat dan pengenalan murid-muridnya. Menurut kamu siapa aku ini? Kemudian Petrus, saudara, langsung nyeletuk. Ya, Petrus itu temperamen spontan. Temperamen yang kalau ada apa-apa tuh langsung ngomong. Saudara. Langsung Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, padahal, saudara, waktu itu Yesus belum terbukti kemesiasannya. Ya, Yesus belum terbukti dia sanggup hidup atau bangkit dari kematian.
Maka kata-kata Petrus itu bisa saja direspon oleh orang-orang sekitarnya sebagai kata-kata Gombalan. gombalan. Ah, gombal kamu. Ya, Petrus ngerti apa? Sekolah teologi ya kagak, gitu kan? Dia hanya seorang nelayan yang kasar, bahkan disebutkan buta huruf. Tapi kok berat, kok bisa-bisanya gitu ya? Ngegombal dengan kata-kata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, demikian sebaliknya, saudara. Orang belum kenal siapa Yesus. Dan ketika Yesus merespon perkataan Petrus, Yesus berkata begini, saudara. Ya, kamu adalah Petrus, kamu adalah batu karang kecil, ya. Dan di atas batu karang ini, yaitu di atas batu karang pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Coba bayangkan, saudara, waktu itu belum terbukti Yesus itu Mesias. Jadi kata-kata Yesus bisa saja itu direspon oleh orang-orang di sekitarnya, gombal itu. Ya, gombal itu. Yesus nggak tahu aja siapa itu Petrus. Ya, Petrus kan cuma nelayan, orang buta huruf, orangnya kasar. Kenapa Yesus ngegombal seperti itu? Ya, tapi sekarang kita tahu, itu sekarang, saudara, bahwa benar bahwa di atas pengakuan Petrus, Tuhan benar-benar meletakkan gerejanya, meletakkan jemaatnya. Dan gereja yang dibangun atas nama kuasa Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi benar-benar mendarat, saudara. Orang lain bilang perkataan Yesus itu gombal, ya, tetapi kita tahu perkataan Yesus itu adalah sesuatu yang terbukti dengan benar. Iya, sebab itu saudara, mari kita lihat keunikan pasangan kita, kehebatan pasangan kita, hal-hal positif dari pasangan kita. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, itu bukan aspek negatif. Tapi mari kita belajar menyatukan. Ya, supaya apa? Saudara menjadi generasi. Kalau orang dunia, saudara, dikatakan merayu yang bukan pasangannya. Itu Murahan itu. gombal mukio kalau saya bilang. Ya. Gombal mukio yang murahan. Tetapi generasi anak terang, merangkai kata rayuan. Ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun untuk pasangannya dengan hati yang murni demi menyatukan perbedaan yang ada. Kita belajar sekali lagi kisahnya dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus dan rombongan berjalan ke Kapernaum, di situ ada seorang perwira yang mengeluhkan tentang hambanya yang sedang sakit keras dan akan mati di rumah. Ya, kemudian Yesus langsung berkata, "Aku akan datang ya dan menyembuhkan dia." Waduh, kata-kata itu mungkin orang lain menganggapnya sebagai itu gombal itu, ya, gombal itu. Belum tahu aja anak perwira itu sudah dibawa ke dukun, ke guru, ke dokter, ke tabib segala macam gitu kan ya. Tapi ternyata apa saudara respon dari perwira itu? Perwira itu berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh, kata perwira itu. wah, ya. Orang lain bilang, gombal juga ini. Ya, katakan sepatah kata, tapi orang di rumah yang sakit itu langsung sembuh. Tapi ternyata Tuhan Yesus, saudara, mendaratkan kata-katanya itu menjadi sesuatu kenyataan. Kita belajar dari satu pribadi ini, saudara, bahwa kata-katanya seringkali tidak masuk akal. Ya, kata-kata Tuhan itu seringkali tidak masuk akal dan orang lain mungkin dengan sinis berkata gombal itu. Ya, gombal itu. Mana mungkin Musa yang nggak punya apa-apa begitu bisa mengeringkan laut dan menyeberangkan ratusan ribu orang. Nah, itu gombal itu, ya kan? Tetapi ternyata Tuhan berkuasa melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan mari kita perbaiki hati kita, ya, perbarui hati kita. Dan dengan tujuan menyatukan, maka kita akan mampu untuk membuktikan perkataan kita dengan kuasa Tuhan. Iya. Malam hari ini kita sudah belajar gombal rumahan bukan murahan, ya. Yang pertama ngegombal dengan hati yang baru tentunya, ya. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kemudian yang kedua ngegombal untuk menyatukan, ya, menyatukan visi, menyatukan pandangan, menyatukan hati, menyatukan pemikiran, ya. Dan yang ketiga tentunya mendaratkan gombalan itu membuktikannya menjadi kenyataan.
kenyataan. Ya, dari 3 langkah ini, saudara, kesimpulan kita begini, saudara. Jangan hanya Adam ya yang terampil ngegombal, tapi juga biarlah kaum Hawa ya, juga terampil ngegombal. Toh untuk pasangan yang sah. Dan adanya di mana? Di rumah. Maka gombal rumahan itu bukan murahan. Kalau kita bawa-bawa kegombalan kita keluar, itu baru murahan itu. Betul. Ya. Tapi kita membawanya, menyampaikannya kepada pasangan yang sah untuk dengan tujuan menyatukan, dan itu harus dibuktikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Alice. Oke, terima kasih untuk Bu Dewi dan juga Kak Dwi. Tadi mungkin kesaksian dan sekaligus kita mendengarkan firman dengan tema ya. Tadi gombal rumahan bukan gombal murahan tapi ya. Oke, buat kekasih Tuhan, tadi sudah mendengarkan tentunya pasti harus bisa memberikan pertanyaan ya. Harus menyiapkan pertanyaan. Tapi sebelum itu, kita akan foto bersama dulu. Nanti kita akan share juga di YouTube. Sebelum itu, jadi mohon izin untuk yang bisa buka kamera, bisa tolong dibuka kameranya. Mungkin kita foto bersama ya. Kasih lihat senyuman cantik dan gantengnya, oke? Senyum ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Satu kali lagi ya, kita gaya pakai love, oke? Pakai love ya. Tangannya 3, 2, 1. Oke, terima kasih buat kekasih Tuhan yang lain. Sudah membuka kameranya, jangan ditutup lagi ya. Kita ada sesi tanya jawab nih. Tapi sebelum itu mungkin saya serahin ke Bu Susan dulu untuk menanggapi. Silakan Bu Susan. Ya, kita memberikan kemuliaan buat Tuhan ya, sorak-sorai luar biasa. Ya, ini sepasang suami istri yang sangat mengagumkan ya. Karena apa? Saya lihat komunikasinya searah ya, suami istri saling melengkapi ya. Seneng ya. Saya ingat akan almarhum suami saya seperti ini ya. Judulnya malam ini gombal ya toh. Kalau menurut saya ini gombal tuh nggak gampang loh, kasih kekasih, mesti perlu belajar. Betul apa betul ya? Mesti belajar ini cara gombal itu ya, betul ya. Bukan hanya kaum pria, tapi kaum Hawa pun juga harus belajar ya. Saya tadi terpesona ya dengan gombal-gombal. Kalau dulu saya pacaran sama suami saya, kalau dia bicara seperti itu rasanya seperti ini, bohong kamu, masa sih gitu ya. Mungkin El seperti itu juga ya. Wah, ketinggian itu gombalannya ya. Benar ya. Tadi dikatakan, ini saya juga mau belajar gombal ini Pak. Boleh ya. Ini ya seperti ini ya. Saya kan nggak ada pasangan ya. Kupu-kupu apa yang membuat aku jadi bangga? Ayo boleh dijawab, kekasih Tuhan. Ini yang pinter pasti ini. Kupunya Pak kamu. Loh, ternyata pinter juga itu Elis. Ya ini bisa diterapkan ya kekasih-kekasih ya. Bukan hanya waktu pacaran. Tapi selama sudah seperti, saya nggak tahu Bu Dwi sama Bu Dewi sama Pak Dwi ini sudah berapa tahun ya? Pernikahan udah berapa tahun ya? Udah punya cucu toh? Berapa tahun ya? Kami menikah sudah 36 tahun. Udah 36 tahun? Iya. Wah, nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Wah. Kerasa lah. Aduh, kalau saya dijawab seperti itu seperti merinding Bu. Wah, nggak kerasa 36 tahun. Ditambah lagi Bu, dicium-cium. Wah, gitu ya. Luar biasa ya 36 tahun. Waduh, habis Bu ya dari Zoom ini Bu Susan Peter gombal ya kekasih Tuhan. Tapi gombalnya yang positif. Gombal itu bukannya negatif kekasih Tuhan. Yang positif yang diajarkan sini yang positif.
Artinya apa? Puji-pujian itu ya. Menurut saya seperti itu. Ya, Elis tadi pinter jawab. Ini ada lagi. Apa bedanya saya jam dinding sama kamu? Pasti jawab Elis lagi. Apa bedanya Elis jam dinding sama kamu? Coba ngomong sama Ko Eri gitu. Gak tahu Jangan di kalau sini masih itu. pacaran siapa ya? Apa ya? Coba dijawab itu. Apa bedanya? Pak Dwi mungkin bisa. Coba Pak Dwi bicara sama Bu Dwi. Bu Dewi, apa bedanya jam dinding sama kamu? Pasti bisa. Saya Bedanya mulai apa? belajar ini. Tadi udah dijawab loh, Pak. Pak Dwi tadi Bedanya udah jawab. Bedanya itu kalau jam dinding kan Apa, Bu? satu kali 24 jam. Kalau Hmm. jam dinding kan 1 kali 24 jam. Kalau cintaku padamu selalu muter gitu. Oh, gitu. Wow, Terima perlu kasih. belajar ya. Perlu belajar sama Bu Dewi ya. Ini, menurut saya gini, kalau jam dinding itu dipajang di dinding. Ya. Iya. Tapi kalau kamu dipajang di hatiku. Ini ilmu baru ini. Ini kok pelajaran gombal-gombal yang merayu-rayu ya, kekasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ini apa jas ya, apa joke ya, kekasih Tuhan, tapi memberikan kita inspirasi. Meskipun kita sudah 36 tahun seperti Bapak dan Ibu ya, 36 tahun itu saya percaya waktu yang enggak singkat ya, lama. Tapi dalam perjalanan komunikasinya saya lihat waktu cerita itu ada senyum dan saling take and give. Itulah perlunya ya, kekasih Tuhan. Semakin menikah, jangan rasanya kayak kakak sama adik, betul ya. Saya tetap percaya nih, Pak Dwi sama Bu Dewi ini makin romantis ya. Gak pernah dilepaskan. Kalau misalnya Bu Dewi kemana-mana tetap digandeng ya. Gak seperti sekarang. Kalau dulu pertama kali masih pacaran mungkin masih dirangkul. Setelah punya istri, suaminya di depan, yang Istrinya di belakang. perempuannya di belakang. Nah, seperti itu ya. Saya ya, tapi di sini nggak ada ya. Kali pacaran, rangkulan Bu, sama-sama udah tahu. Terus kelihatan lagi kalau misalnya makan Bu. Pertama kali kalau makan, kalau dulu saya lihat, wah yang laki bayarin. Tapi sekarang kalau suami istri, perempuannya dulu yang bayar di kasir. Nah itu ya perbandingannya ya. Karena ini loh Bu Sudah Susan. kelihatan kok kekasih Tuhan ya. Bu Susan, kenapa setelah menikah yang Ya. bayar istri duluan? Karena suami itu ada singkatannya. Suami ada singkatannya. S itu semua. U Uang A adalah M milik I istri, makanya istri yang bayar. Berbahaya ini. Ini ya ibu-ibu ya. Nanti jangan protes sama suami ya yang punya suami. Ya, jangan protes ya kekasih Tuhan ya. Alicia senang. Ya, puji Tuhan ya. Kita saling take and give hari ini karena saya lihat ya, beliau ini Bapak dan Ibu ini adalah ketua dari BPN. Jadi bimbingan pranikah. Kekasih Tuhan yang akan memasuki pernikahan harus belajar yang namanya BPN. Biar tahu apa sih itu. Jangan sampai nanti kita keliru. Setelah pernikahan nggak lama cerai. Ya toh, aku nggak cocok sama kamu. Lu kok kasep? Ya, apalagi sudah punya anak, punya cucu. Sekarang banyak seperti itu, Pak. Punya cucu lo bisa mau cerai. Ya, seperti itu kekasih Tuhan. Tapi kalau kita menjadi istri yang benar-benar seperti Bu Dewi ini, saya percaya rumah tangganya harmonis ya. Selalu kalau misalnya pergi mesti pulang rumah itu yang dicari Bu Dewi. Saya percaya itu. Gak mungkin cari yang lainnya. Betul ya? Merasakan kehilangan. Walaupun ditinggal belajar berapa jam aja, nggak ngomong gitu aja sudah dicariin. Mam, gimana Mam? Nah itulah ya. Tapi ini bukan gombalan ya. Saya percaya ini memang benar-benar dari cinta, dari dalam hati. Ya, suami istri itu makanya kalau sampai tua kita mau berjalan sampai nenek kakek ya toh. Itu kalau saya melihat bisa bergandeng tangan tuh merasa bersyukur saya. Ya, kekasih Tuhan. Ini sebagai satu contoh malam ini saya menghadirkan Pak Dwi dan Bu Dewi teladan bagi kita bahwa suami istri harus seia sekata, terus memberikan seperti tadi dijelaskan ada gombalan-gombalan dalam arti positif, bukan gombalan bohong atau gombalan sing rayuan-rayuan yang tidak terwujud. Tapi dalam hal ini adalah suatu pujian dalam hati yang sungguh-sungguh, maka semua gombalan-gombalan itu akan terwujud ya. Jadi jangan
katakan, rayuan gombal, paling nggak terwujud. Memangnya kamu seperti itu. Ya, kita harus lihat kekasih Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, malam ini, biarlah kekasih Tuhan boleh belajar untuk menyenangkan pasangan. Ya, puji nama Tuhan. Silakan yang mau bertanya, Elis. Saya kembalikan sama Elis. Saya. Oke, siap. Ini di sini ada senior ini, Pak, ini mungkin. Pertanyaan. Boleh ini Pak Dodi, boleh ditanya ini nih. Siapa yang mau tanya? Ada Pak Dodi ini cukup senior ini. Saya. Pak Dodi, Pak Edi ini bagaimana kegombal dengan istrinya? Boleh silakan. Khususan Masih anakmu ada mau waktu tanya, ini ya soal Elis. khususan. Oh, Anaknya silakan Bu Bro Susan mau Elis. tanya. Silakan. Tadi kan Apa pertanyaannya? oke, Pak, membahas tentang gombal. Gombal kan katanya kata pujian ya. Nah, ini contoh nih. Anggap Elis ini kurus deh, ya kan? Terus saya bilang, kamu tambah hari. Elis sekarang posisi gini. Nah, saya bilang sama Elis setiap hari gini, Beb, kamu tak lihat tambah hari tambah cantik, tambah kurus gitu. Itu termasuk dosa atau enggak, Pak? Karena itu kan memang menyenangkan orang lain tapi kan berdusta, Pak. Boleh dijawab. Iya, Erik, ini ada pantunnya ya. Dulu gelatik, sekarang cendrawasih. Dulu cantik, sekarang masih cantik. Oke. Ya, jadi kalau katakanlah ya, memperkatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya, orang gemuk kok dibilang setiap hari tambah langsing, gitu kan, hanya untuk menyenangkan hati saja, gitu kan ya. Nah, kalau itu tujuannya untuk berbohong, tentu berbohong itu dosa, ya. Tetapi kalau tujuannya untuk membangun, memperkatakan iman, apa salahnya, ya kan? Mungkin iman suami supaya istrinya itu sadar bahwa dirinya tambah lama tambah gemuk nih, makannya nggak teratur nih, kan gitu kan. Tapi kenapa yang harus langsing itu hanya istri? Suami kan juga alangkah baiknya kalau juga langsing, bukan langsung. Ayo Erik. Nah, masalahnya yang saya banyak ketemuin itu, Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, suami kan singkatannya semua uang adalah milik istri. Nah, supaya uangnya keluar dari istrinya, si suaminya bilang, mama malam ini cakep deh, mah, pakai daster tambah cakep, mah, gitu. Gombal, gitu ya. Gombal banget itu. Gombal banget ya, Pak. Nah, kalau itu termasuk tujuannya dosa atau tidak, Pak ya? Ya, tentu kalau nggak dosa. Ya, soal dosa atau tidak itu kan terlihat dari motivasi, ya, dari hati, gitu. Jadi bukan sekedar dinilai dari apa yang diucapkan. Contohnya nih ya, dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27, 28, Tuhan Yesus mengajar, kamu mengenal jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, ketika seseorang melihat dan timbul hasrat, itu udah berdosa dalam hati. Padahal belum berbuat, gitu kan ya. Jadi dari kata-katanya memang itu bisa mengakibatkan dosa ataupun tidak, tergantung hati. Tergantung hati. Jadi kalau kita ngegombal dengan kepada istri yang pertama itu udah bener. Jangan ngegombal dengan sekretaris. Jangan ngegombal terhadap teman kerja. Ya, soulmate yang ada di luar sono, jangan gitu. Itu sudah bener yang satu ya. Kedua, mungkin ngegombalnya itu isinya harapan. Ya, kalau harapannya baik, ya tentu tidak dosa. Ya, begitu mungkin ya Pak Edi ya. Udah jelas tadi Pak Edi bilang nggak berdosa itu, karena kan itu Ya, berisi harapan iman ya, yang kalau habis diperkatakan. ngegombal ribut, nah itu dosa. Udah menggombali tapi jadi nggak keterima, jadi ribut misalnya, nah itu dosa. Iya betul. Tapi memang Cuman wanita mungkin ini karakteristiknya gitu kan ya. Ada Ya, satu Pak pertanyaan Edi. yang mungkin out of topic mungkin ya, Pak. Ya, Dan saya boleh pertanyaan silakan. terakhir. Dari tadi kan tentang menggombal. Ternyata itu tidak dosa. Nah, keluar dari topik itu yang saya penasaran satu, Pak, sama Pak Dwi sama Bu Dewi ini. Saya penasaran ada nggak tip and trick gimana caranya menjaga hubungan awet sampai berumur segitu. Yang susah itu kan kadang-kadang kan gimana caranya kita itu tetap ingat
waktu saya mula-mula dulu gimana Pak? Ada tip and triknya nggak Pak? Tipnya itu semua udah dirangkum dalam pelajaran BPN. Ya, jadi kami ini waktu tahun 2000-an diminta untuk merumuskan buku BPN walaupun beberapa kali direvisi, itu udah ada di situ. Contohnya tadi ya, kesatuan suami istri itu harus antara ini mencakup kesatuan keuangan. Ya, ada pelajaran tentang keterbukaan keuangan. Nah, seperti tadi yang Bro Erik bilang supaya uangnya keluar, jadi dirayu dulu. Itu ada kiat-kiatnya. Kenapa harus istri yang memegang? Di mana suami itu manajer, istri itu bendahara. Dan perlu kesepakatan antara manajer dan bendahara. Jadi sebetulnya kalau untuk kebutuhan yang sudah disepakati, nggak perlu rayu-merayu lagi. Ya, merayu supaya keluar uang, bukan begitu. Gitu kan ya. Tetapi merayu supaya apa yang sudah direncanakan itu saatnya dikeluarkan. Nah, itu baru betul ya. Jadi kami mempraktekkan apa yang kami rumuskan dalam pelajaran itu. Jadi ketika kami mengajar, kami juga belajar. Contohnya soal inilah, gombal rumahan bukan murahan. Wah, ini belajar terus ini kami. Ya, supaya kata-kata yang kami ucapkan itu bisa mendarat menjadi satu kenyataan dan itu keluar dari hati dengan tujuan untuk mempersatukan. Iya, sedikit tambahan ya, Erik. Jadi bagaimana kita menyikapi setiap perbedaan, persoalan yang terjadi. Dan banyak itu perbedaan Iya, itu. ternyata gini, ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan itu, kita seperti menemukan harta karun. Jadi saya bilang, ketika menemukan perbedaan, menemukan masalah, kita menemukan harta karun. Jadi ketemu konflik, ketemu berkat. Tapi jangan cari-cari konflik. Nah, itu dia. Nah, terus saya bilang begini sama Pak Dwi, Westa, ya, dalam hidup ini ingat saja pepatah orang Jawa, sing waras ngalah. Kita kan bukan bis kota yang harus saling mendahului, ya, tapi saling mendahului untuk ngalah. Begitu kita sadar, ya udah dah, minta maaf, begitu, damai. Gitu. Itu aja, Erik. Makanya saya bilang 36 tahun nggak kerasa aku. Tapi dia kerasa. Itu Pak Erik. Oke, Pak Erik udah terjawab ya, Pak. Oke, ke kasih tahuan yang lain, aku kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin menanyakan tips ataupun saran, yang lagi bertanya-tanya soal hubungan keluarganya. Ada? Ada yang mau bertanya? Bisa di-open ya mic-nya, langsung ngomong. Kayaknya Pak Bing mau bagi kesaksian kali, bagi pengalaman kali Pak Bing. Udah siap-siap gitu. Silakan Pak Bing. Ya, shalom. Ya, Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Saya shalom, salam kenal. Saya mau tanya nih, bagaimana kalau kita mempunyai istri yang kebetulan kan tadi bilang kan keuangan lebih baik dipegang sama istri. Nah, bagaimana kalau istrinya itu hobinya shopping gitu? Apalagi sekarang kan ada shopping online gitu, kan itu akhirnya jadi pemborosan, ya kan? Itu bagaimana cara menanggulanginya gitu? Wah, bagaimana menanggulangi istri yang hobi shopping? Apalagi sekarang kelihatannya di rumah, nggak kemana-mana, tapi itu kiriman datang terus, gitu kan ya? Ya, betul. Memang ini Pak Bing, ini persoalan yang sedang rame ini ya, karena dengan kemudahan teknologi, ya. Tetapi ada banyak pengarahan untuk kita bahwa keuangan itu memang harus menjadi satu. Ya, perkara yang pegang istri itu sebetulnya relatif. Apakah sekarang sejak menikah atau perlu waktu? Nah, perlu waktu itu kan dalam arti suami sebagai kepala yang harus mengajar istrinya sampai benar-benar bisa dipercaya. Ya, ini hubungannya itu panjang karena suami sebagai kepala, istri sebagai penolong. Dua-duanya harus sepakat tentang keuangan, ada keterbukaan keuangan, di mana masing-masing orang itu punya kepribadian dalam hal keuangan. Kita mengenal kepribadian itu kan hanya 4 ya, secara psikologis kan, yang
apa itu kolerik, kemudian sanguinis, flekmatis, dan melankolis. Itu kita mengenalnya kan itu ya, secara temperamen. Padahal secara keuangan itu ada kepribadian-kepribadian spesial. Bahkan ya, ada yang mengatakan ada 5 kepribadian, antara lain itu tadi ya, orang yang suka belanja. Sebaliknya ada juga pribadi seseorang yang suka nabung. Wah, karena punya prinsip hemat pangkal kaya. Maka semakin hemat, maka pangkal puelit. Nah, itu dia. Ya. Jadi perlu diperbincangkan, ada keterbukaan, kepribadian keuanganmu seperti apa. Gitu kan? Kebetulan kalau ini jodoh ya, kadang-kala itu berbeda, Saudara. Yang satunya itu hobi menyimpan, yang satunya hobi belanja. Nah, kalau ini banyak komunikasi dipersatukan, maka bisa terjadi kesepakatan. Kalau sudah sepakat, yuk sama-sama disiplin dalam pemakaian keuangan. Jadi jangan diem-diem, kemudian tahu-tahu ada yang kirim barang, ya kirim orderan, begitu. Wah, itu bikin pusing semuanya itu. Iya, Pak Bing, saya sedikit aja mau nambahin ya. Sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 31, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Ya, layak dipercaya. Nah, jadi semua uang adalah milik istri itu ketika istrinya dapat dipercaya, ya. Kan bapak manajernya, ibu bendahara. Jadi kalau bendahara mau mengeluarkan keuangan kan harus lapor manajer. Jadi harus ada komunikasi yang terbuka dalam hal ini tentunya. Itu saja, Pak. Ya, gitu Pak Bing. Cukup. Mungkin mau nambahi Wawi, kalau dapat istri yang seperti itu, banyaklah berdoa dan pasrah. Yang penting istrinya bahagia. Karena di waktu istrimu bahagia, berkat Tuhan senantiasa turun. Amin. Ya, Alis tadi itu Pak Odi mau tanya tuh. Alis udah ngetik tadi. Pak Odi. Silakan. Selanjutnya tadi setelah Bro Awi ada Pak Odi ya. Pak Odi mau tanya. Shalom. Iya. Nah, Pak Dwi, Ibu Dewi. Ya, shalom Pak Odi. Shalom. Salam kenal Pak Odi. Luar biasa ya. Semua juga menjadi iri hati nih ngelihat kok dan sampai usia senja gini, lansia. Ya, bikin semua cemburu nih, Ibu ya. Ingin bertanya, saya bersyukur kali ya. Iri nih. Cuma begini Pak, sekarang ini kan kita lihat fenomena ya, apa namanya, anak-anak sekarang nikah itu kok kayak main-main gitu, ya. Dia yang cari, dia yang pacaran, nggak jodohin, tapi enak aja gitu. Orang tua nikahin, cerai, bisa, udah kayak artis sekarang ini. Cuma pertanyaannya yang sering kali menjadi apa namanya hal yang umum katanya begini, kalau 3 hal yang Tuhan di tangan Tuhan itu jodoh, rezeki, mati. Itu tangan Tuhan. Nah, menurut Pak Dwi sama Ibu Dewi, kalau jodoh itu sebenarnya di tangan Tuhan bukan? Itu aja pertanyaannya. Ya, baik Pak Terima kasih. Odi. Jadi pertanyaan pertamanya, mengapa anak-anak muda sekarang banyak yang abai dalam mempertahankan pernikahan? Nah, mungkin Bu Dewi tahu nih rumusannya, ya. Ada apa penyebab perceraian yang paling sering pada masa sekarang itu apa aja? Iya, di bimbingan pranikah kami mengajarkan bagaimana komunikasi dalam rumah tangga harus terbuka. Ya, komunikasi yang baik itu akan mengurangi friksi-friksi, antara lain penyebab terjadinya perceraian itu soal keuangan dan soal seks. Kalau komunikasinya baik, soal keuangan bisa dibicarakan dengan baik. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Bing, ya, manajer dan bendahara harus dibicarakan. Nah, kemudian masalah seks, suka tidak suka itu mesti dibicarakan. Kalau tidak dibicarakan, akhirnya apa? Merasa tidak puas, merasa tidak terlayani, akhirnya mencari di luar. Jadi harus dikomunikasikan dengan pasangan secara terbuka. Ya, nah tadi pertanyaannya, mengapa mereka jodoh ya? Jodoh itu dari Tuhan atau dari Hansip ya, karena ketangkep Hansip ya. Nah, saudara, jodoh itu kan kalau saya ada istilah gini,
Jodoh itu seperti pulpen, ya. Kalau dicari kadang nggak ada, tahu-tahu ada ketemu. Itu pun kadang teman hilang, yang bawa. ya. Kadang hilang. Karena apa? Teman yang ambil, gitu. Jadi untuk jodoh, ya, kita perlu berdoa, ya. Contohnya anak saya punya anak tunggal, ya. Anak saya tunggal. Ketika dia itu SMA, SMP ditembak, SMA ditembak. Dia bilang, enggak, saya nggak mau pacaran. Nanti usia 21 tahun baru saya mau pacaran. Nah, ini ada satu cowok yang terus, ya, ngikutin anak saya kuliah di Bandung. Dia, wah, umur 21 tahun, dia datang. Ya, dia mau nembak. Lalu, anak saya bilang apa? Kamu udah doa belum? Lalu anak laki ini bilang apa? Saya doa terus buat kamu. Tuhan jagai Ajeng buat Ari. Sampai usia 21. Sampai usia 21 tahun. Tapi anak saya bilang gini, kamu pulang, kamu doa. Saya juga doa. Saya minta 3 tanda. Benar nggak dia itu jodoh yang Tuhan tetapkan buat saya? Nah, ternyata ketiga hal yang diminta oleh anak saya ini dijawab Tuhan satu demi satu, saudara. Ya, jadi waktu dia ditembak bulan Maret, ulang tahun ke-21 tahun, dia nggak langsung jawab iya, tapi disuruh doa. Itu Tuhan kasih jawaban bulan Juni yang pertama, lalu September yang kedua, Desember itu yang ketiga tanda dari Tuhan. Ya, jadi dia sangat yakin bahwa dia benar jodoh yang Tuhan tetapkan buat dia. Gitu. Kami punya materi, Pak, tentang memilih pasangan hidup. Mungkin ini secara teknis, ya, memilih pasangan hidup. Jadi bukan mencari. Karena kalau mencari itu kan dari yang tidak ada. Kalau memilih itu dari yang ada. Nah, memilih dari yang ada itu langkahnya seperti tadi yang Bu Dewi ceritakan. Pertama mesti doa dulu. Minta dari Tuhan, tunjukkan Tuhan, ya, dari siapa yang aku sudah diperkenalkan ini. Jadi benar-benar mendoakan dari yang ada, saudara, bukan dari yang tidak ada, atau yang belum lahir, atau makhluk luar angkasa, bukan, gitu ya. Dari yang ada, yang Tuhan perkenalkan dalam pergaulan, di antara 1, 2, 3 orang digumulkan dalam doa. Nggak perlu ngomong sama orang lain, ya. Ngomongnya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih konfirmasi. Jadi langkah pertama memang doa, ya. Yang kedua, menilai dalam pergaulan berikutnya, menilai punya nggak seseorang itu yang disebut jodoh itu, ya, punya sifat kebajikan. Nah, contohnya ketika Abraham mencari mantu, maka dia menyuruh Eleazar, ya, hamba yang tertua. Kemudian Eleazar ini punya doa, Tuhan, tolong aku untuk mencarikan calon mantu bagi tuan muda, gitu ya. Nah, kemudian Eleazar ini punya syarat, kepada siapa seseorang yang aku minta minum, maka dia merespon minumlah. Dan kemudian memberi juga minum unta-untaku, maka dialah yang Tuhan tetapkan sebagai calon menantu dari tuanku. Benar, saudara. Begitu Eleazar ini datang ke sebuah sumur, datanglah beberapa wanita dan dia ngomong kepada seorang wanita itu, namanya Ribka, dan ternyata Ribka itu langsung, saudara, memberi minum ke orang-orang yang ada, bahkan memberi minum kepada 10 untanya. Coba bayangkan, ya. Saya ini dokter hewan, mungkin Bapak Ibu perlu tahu, ya. Onta itu sekali sedot itu 15 liter air. Padahal ada 10 onta. Setiap onta berapa kali nyedotnya. Nah, berarti itu Ribkah itu punya sifat kebajikan. Dan itu yang kedua, ya, mesti diuji itu. Ya, seperti para wanita, saya selalu berpesan kepada para wanita, ya, kencan pertama, coba siapa yang bayar. Tuh. Kalau kencan pertama aja udah eker-ekeran, udah pengen supaya pacarnya yang bayar, berarti tidak ada sifat kebajikan. Ya, apalagi cowok mancing-mancing supaya dibayarin oleh cewek, waduh, itu udah punya sifat kebajikan itu. Ya, namanya orang mengasihi kan pasti rela memberi. Ya, memang bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau orang pacaran kan tandanya kan itu artinya kan saling mengasihi. Berarti rebutan bayar harusnya gitu. Ya, punya sifat kebajikan. Dan beberapa syarat yang lain tentunya tidak jauh-jauh dari perkenanan Tuhan. Itu kira-kira Pak Odi menjawab tentang jodoh. Jadi kesimpulannya jodoh dari Tuhan, ya, Pak? Dari Tuhan. Ya, tapi Tuhan memberi wewenang kepada kita. Nah, kita tinggal tanya wewenang itu kapan diberikan, kepada siapa Tuhan memberikan. Pak Dwi. Itu, Pak. Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Bukan yang ini dokter hewan, dokter, ya?
Oh iya, Pak Dwi, saya dokter hewan, Pak. yang berjemaat di GBB Tani Borderland, tempohari pelayanan Iya. itu bukan? Hah? Betul, Pak. Betul, Pak. Nggak ingat saya, Pak ya. Saya kok lupa sama ibunya, ibu nih. Kenal apa? Oh, kita pernah ketemu ya, Pak? Bu Berti kenal nggak ibu Pak Dwi? Akrab toh. Pak Odi Jaya ini yang dulu WL ya? Iya. Oh, Ya iya. Makanya saya pas Pak Dwi Iya. Sumarsono. Terakhir ketemu Saya di baru rumah makan ingat, apa bambu-bambu. Ah, Iya. Oh Surya iya, Pak Kencana Odi itu. Jaya. Iya. Iya. Ingat sekarang, ingat. Iya Pak, salam apa kabar ya? Istri saya udah meninggal, Bu. Baik, Pak. Ibu Dwi. Iya, kapan-kapan kita ketemu lah, ya, Pak. Istri saya udah Pak Odi meninggal. Jaya. Udah Kapan, meninggal. Pak? Tahun berapa? 100 hari. Baru kemarin 100 hari, Mbak. Kita Baru 3 lama bulan sekali ya? nggak ketemu ya. ya. Iya, lama sekali nggak ketemu. Makanya saya tadi lagi sibuk. Begitu Ibu Pak Dwi bilang saya dokter hewan, lah saya langsung inget nih. Cuma mukanya Ibu Dwi saya agak ini. Karena udah lama banget ya nggak ketemu ya. Iya. Lama sekali. Wah, Saya ini dulu Bapak pengajar. Ibu, ini Pak Odi Jaya ini dulu WL yang pertama di gereja kami. Suaranya hebat ini ya. Terima kasih. Mungkin sekarang Tuhan pertemukan ya. saingannya Pak Erik ini ya. Pak Erik ini kayak Sidney Mohede ini. Waduh. Terima kasih Pak. Salam hormat ya. Salam berkati, Pak. Kangen Pak Dwi. Tinggal di mana sekarang Pak Salam Dwi? Tuhan berkati, Pak Sama Odi. Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Nah, mau tanya sekali lagi Pak Dwi. Oh, Pak Bing, silakan Pak Bing. Tadi berbicara tentang pernikahan. Ya kan berarti Ya. kan jodoh itu bukan di tangan Tuhan ya, tapi pilihan kita ya. Pilihan kita atas kehendak Tuhan. Tetap sumbernya dari Tuhan, Pak. Gimana kalau dengan cerita tentang pernikahan Daud itu? Kan itu bukan kehendak Tuhan. Sampai banyak ini. Pernikahan Daud. Oh. Isinya banyak. Ya, saya coba jawab ya, Pak ya. Pernikahan Daud dengan Batseba ya. Ya. Kalau pernikahan Daud itu dipersoalkan, maka kita juga harus mempersoalkan pernikahannya Salomo. Wah, itu pernikahannya model seperti apa itu? Ya, dia ingin menguasai satu daerah, raja di situ nyerahkan anaknya untuk jadi istrinya. Sampai akhirnya Salomo itu istrinya 700, selirnya 300, 1000. Coba ya. Nah, jawabannya adalah begini, Pak. Pernikahan itu atas kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Jadi kita harus ikuti rambu-rambu dari firman Tuhan. Tapi Daud dan Salomo itu adalah sejarah, itu kejadian. Jadi kita mesti bedakan hukum Tuhan tentang pernikahan dan sejarah atau kejadian tentang pernikahan. Jangan dicampur. Ya, hukum Tuhan itu seorang laki-laki dan seorang perempuan, monogami. Ya, tetapi Abraham, Ishak dan Yakub, itu ada yang poligami, ada yang monogami. Ya, di antara Abraham, Ishak dan Yakub hanya Ishak yang monogami. Abraham dan Yakub, istrinya nggak kehitung, Pak. Itu yang tertulis saja bisa kita lihat, tapi nggak tahu dah yang nggak tertulis, gitu ya. Itu sejarah, itu kejadian. Jadi kita mesti bedakan antara hukum dan kejadian. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Yang mau bertanya ya kekasih Tuhan. Ini Awi ini memang belum menikah ya? Boleh Awi ya? Jadi hari ini luar biasa kita dilayani oleh Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa mempunyai wawasan khususnya untuk yang akan menikah. Tapi sekarang banyak juga ya Pak, yang tadi dikatakan itu Pak Odi itu ada juga yang mereka sekarang ini menikah tapi masih punya suami ataupun istrinya masih belum meninggal ya. Jadi kawin cerai itu bagaimana Pak ya? Banyak seperti itu juga Pak ya? Iya, itulah tentang perceraian. Yang jelas satu, perceraian itu adalah dosa. Ya, jadi dosa perceraian. Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Jadi lebih baik kita melakukan yang tidak menyimpang dari hukum itu. Jangan pernah bercerai, gitu ya. Yang kedua, kenapa tidak boleh bercerai? Karena Tuhan menyediakan established marriage. Ini aja tahapan. Kalau kita belajar phases of marriage, fase-fase dalam pernikahan,
Itu kan ada fase pertama, 2 tahun pertama. Waduh, itu periode kecewa itu. Ya, seseorang udah melepaskan topengnya sehingga ada banyak kekecewaan. Loh ternyata, gitu kan. Kemudian fase kedua, 3 sampai 10 tahun. Itu periode mana tahan, gitu. Udah ditahan-tahan, rasa kecewa udah ditutup-tutupin, tapi tetap aja kecewa. Mana tahan, itu. Itu periode kedua, 3 sampai 10 tahun. Kemudian periode ketiga 11 sampai 25 tahun. Itu periode begini, masa subur. Ya, masa puncak karir, masa segar-segarnya. Sehingga godaannya juga paling tinggi. Godaannya tuh berkata begini, kamu kalau nggak tahan, cerai aja sekarang atau tidak sama sekali. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung bisa merintis karir baru, rumah tangga baru sekarang. Kalau nggak ada waktu lagi. Nah, itu periode ketiga. Ada banyak orang gagal di sini dan ini seringkali disebut grey divorce. Ya, perceraian setelah rambutnya grey, abu-abu. Nah, padahal ada periode keempat yaitu established marriage. 26 tahun ke atas, relatif memang, saudara. Itu periode yang nyaman, yang mapan, semuanya udah saling menerima. Jadi inilah dinamika perceraian yang ada di dunia ini. Nah, orang seringkali bingung dengan perkataan, boleh bercerai karena berbuat zina. Siapa bilang? Ya, memang ya kita harus tahu kita ada di gereja mana, saudara ya. Kami ada dalam naungan GBI Gatot Subroto. Jelas menerapkan no reason for divorce. Tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Jadi kalau toh ada aduan perzinahan, maka dua-duanya harus dilayani. Ya, yang berzina dilayani pertobatan. Yang tidak berzina atau merasa tidak berzina ya dilayani pengampunan. Bahkan 70 kali 7 kali. Ya. Kalau suami istri masing-masing ada pertobatan dan ada pengampunan, nggak jadi bercerai. Meskipun ada aduan perzinahan. Itu Bu Susan, panjang ya jawabannya ya. Enggak, bagus juga Pak. Artinya apapun alasannya nggak boleh cerai, terus kita nggak boleh menikah sama orang yang memang betul masih kawin cerai Pak ya. Kecuali kalau sudah meninggal ya. Itu alasannya ya. Terus saya dapat lagi ada Pak. pertanyaan nih. Pernah Pak Pak ya. Kalau anak pria ini mungkin Bu orang laki itu ada masa pubernya. Apa betul Pak seperti itu Pak? Iya Bu. Saya pernah dari teman-teman katakan, karena dia melakukan seperti suamimu lagi puber. Nggak tahu saya nggak ngerti itu. Iya, itu masa puber itu sebetulnya kan siklus hormon ya Bu ya. Di mana siklus hormon itu mempengaruhi kejiwaan. Ya, kejiwaan yang suka pamer, kejiwaan yang tadinya pendiam sekarang menjadi banyak bicara, yang tadinya itu menerima apa adanya sekarang tahu sering berdandan, cari perhatian. Nah, itu siklusnya itu selalu berulang. Jadi memang ada istilah puber kedua, puber ketiga ya karena siklus. Karena siklus. Jadi itu bukan hanya pria tapi juga wanita. Nah, kalau suami istri itu cukup dekat, dipersatukan dengan kesadaran penuh, maka masa-masa puber kedua, puber ketiga itu aman. Itu aman ya. Jadi kalau toh harus ngegombal ya ngegombalnya di rumah. Jangan di luar. Dan itu bukan murahan itu. Oke. Iya, luar biasa. Oke. Ya, sangat ada pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Suryandari tadi sudah mau angkat tangan. Oh ya, silakan Pak Suryandari. Waduh, ini murid BPN ini. Mau menikah. Ya, salam. Salam. Mungkin saya nggak bertanya, tapi saya membutuhkan suatu dukungan doa. Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran BPN di modul 2 kemarin ya, tentang keterbukaan dalam hal keuangan. Modul 3. Modul 3, keterbukaan dengan hal keuangan. Jadi kami kemarin, saya dengan calon pasangan saya, Juwita, kami belajar tentang keuangan ini terbuka. Jadi begini, kenapa saya perlu dukungan doa? Saya kan bekerja di sebuah perusahaan, Nah, perusahaan kami sekarang ini sedang goyang.
Sedang goyang dan saya dikasih pilihan tetap bertahan di sini di Tangerang atau ikut pindah di Jawa. Nah, kemudian saya berunding dengan Mbak Wita ini. Saya ceritakan kalau saya pindah ke Jawa, penghasilan saya, gaji saya sekian. Dan itu kita rinci gitu, minus banget gitu. Minus banget gitu. Terus kemudian kalau saya bertahan di sini, karena kondisi sedang goyang, ya mungkin nggak ada lembur, nggak ada pemasukan, ya gaji pokok aja. Gaji pokok saya sekian gitu. Saya terbuka, ini gaji pokok saya sekian. Kira-kira gimana gitu, seperti itu. Nah, dengan hal keterbukaan ini, saya juga bilang sama Mbak Wita, dengan keuangan saya seperti ini, karena kami ini adalah pernikahan yang kedua. Saya ditinggal istri 1 tahun yang lalu, mempunyai tiga orang anak. Anak saya masih SMP, kelas 6, dan TK. Sedangkan Mbak Wita udah ditinggal suaminya, dipanggil Tuhan, itu 4 tahun yang lalu, anaknya 3 juga. Udah lagi sedang nyari kerja, kelas 1 SMA dan kelas 6 SD. Jadi kita punya anak 6. Seperti itu, saya terbuka seperti ini, situasi perusahaan seperti ini. Saya juga ngomong, bagaimana dengan keuangan seperti ini? Apakah sanggup? Ya kan? Apakah masih sayang sama saya? Nah, seperti itu. Dan Mbak Wita, saya merasa senang dia mau berjuang bersama dengan kondisi keuangan seperti ini. Dan dia bilang, seandainya dia nggak mau sama saya, ya mungkin udah dari kemarin-kemarin gitu. Ya kita berjuang bersama. Jadi saya perlu, ya itu ya, dukungan doa. Seperti itu. Ya, baik Pak Suryandari, keterbukaannya, dan Mbak Juwita juga ada ya di layar ini. Nah, demikianlah Bu Susan. Jika mereka perlu dukungan doa dari tim ini, wah, bisa diarahkan harus hadirnya hari apa aja. Kayaknya sih malam juga ada doa ya Bu Susan ya. Ya, betul. Betul, Pak. Mungkin segala sesuatu yang nggak dapat kita tangani, kita hanya berdoa pada Tuhan. Yang penting itu kalau menurut saya ya, sehati dulu. Pas. Apa yang dikomunikasikan selalu pas. Ya. Jadi kalau nggak pas, kita doa sama Tuhan. Nah, di tempat saya, Secret Prayer House ini, setiap hari, Pak, ada jam doa hanya 1 jam, Senin, Selasa, Rabu, jam 12 malam, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 9 malam. Mungkin Bapak bisa ikut terlibat, Pak, untuk berdoa, karena saya percaya setiap orang yang berdoa meminta pada Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, ini namanya tantangan. Kita nggak mungkin semua suami istri apapun mesti ada salibnya. Saya percaya di doa malam 1 jam saja pasti Tuhan akan buka jalan. Ikut kalau mau ikut Pak, boleh nanti kasih nomor telepon, saya nanti chat Bapak nanti. Iya. Pak Suryandari. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa didoakan sama Pak Dwi ya. Boleh. Ya, nanti nomor HP-nya di chat ya nanti doakan ya. Di Zoom ini nanti kita akan doakan bersama-sama gitu Bu Susan ya. Nanti secara teknis ya, karena ini juga Pak. anak bimbingan pernikah, nanti secara teknis nanti kita akan atur ya, akan urusin, akan bantu. Tapi secara rohani, secara doa nanti Bu Susan ya, Pak Suryandari sama Juwita ya. Cuman bagaimana supaya bisa ikut doa itu? Anunya linknya seperti apa? Linknya sama ini. Ya, linknya Tuhan. kalau mau join bisa langsung masuk aja. Abis ini kita akan lanjut ke sesi 2. Dan juga sekarang sudah jamnya di 20.59. Jadi kita akhiri mungkin Zoom hari ini di Miracle on Tuesday bersama Pak Dwi dan juga Bu Dewi. Terima kasih buat kekasih Tuhan yang sudah bertanya. Mungkin saya minta izin untuk antara Pak Dwi ataupun Bu Dewi untuk doa, bantu kita doa bersama. Mari kita satu dalam doa.
Ora batasya kanara labaya ralaba. Oh, Tuhan, awasi kira Engkau adalah perencana kebaikan bagi setiap Iya. kami. Lewat pelajaran malam hari ini kami tahu Tuhan, apa yang harus kami declare, apa yang harus kami perkatakan, apa yang kami harus ucapkan. Tuhan, melalui sharing kami malam hari ini, biarlah Engkau juga memberkati rencana dari Bapak Suryandari dan Ibu Juwita ya Tuhan, yang akan bersatu membangun rumah tangga mereka dalam kebersamaan. Buka tingkap-tingkap langit Tuhan, curahkan berkat atas mereka, sehingga mereka boleh Tuhan menjaga, mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kiranya Engkau memberkati semua kami yang hadir malam hari ini. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan memberikan menjawab doaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.